I'm on a whole nother level. Girl, he only fucked you over cause you let him. Girl, I guess he didn't know any better. Girl, that man didn't show me ever. Do all I can just to show you you're special. Certain it's your love that holds me together. Halo semuanya, jadi di video kali ini aku mau sedikit share ke kalian mengenai kebahagiaan aku. Ngajak kita mulai ke videonya. Puji Tuhan banget, aku udah selesai masa TPB. Buat kalian yang nggak tahu TPB itu apa, terus kita belajar apa, kita ngapain aja, aku bakal taruh di sini videonya, kalian bisa tonton di situ. Jadi kalau misalnya kita udah selesai masa TPB, itu bakalan ada namanya masa penjurusan atau surveinya. Jadi survei penjurusannya itu ada 3 kali. Pertama itu untuk mengetahui aja sih kalian tuh mau masuk apa. Untuk survei kedua sama survei ketiga itu bakal jadi pertimbangan sama dosennya untuk masuk ke jurusan itu atau enggak. Paling serius itu diambil yang ketiga. Jadi yang ketiga tuh udah benar-benar fix banget. Buat kalian yang mungkin penasaran aku pilih jurusan apa, aku akan taruh di sini. Pilihan pertama aku, pilihan kedua, dan pilihan ketiga. Pilihan pertama aku adalah teknik lingkungan, yang kedua itu teknik sipil, dan ketiga itu teknik kelautan. Ini tuh ternyata hari pengumumannya, jadi baru banget. Aku akan kasih tau ke kalian. Jadi aku udah screen saver juga dari sini, jadi kalian nanti bisa tonton full videonya. Jadi aku akan buka dulu SIX itu adalah sistem informasi akademik. Banyak banget sih kegiatannya, nanti nilai kalian keluar dari situ, terus transkrip nilai kalian masuk jurusan apa. Teman-temanku tuh mau masuk ke teknik sipil, karena teknik sipil tuh kan kayak jurusan yang paling tua, atau seingat aku sih yang paling tua di ITB, dan itu kayak cikal bakalnya gitu. Prospeknya juga bagus sekali ya. Kalau teknik lingkungan baru ngetren mungkin akhir-akhir tahun ini saat masyarakat itu mulai concern sama environment. Yang pertama itu biasanya orang-orang pilih teknik sipil, yang kedua itu teknik kelautan, yang ketiga tuh baru teknik lingkungan. Soalnya kenapa orang-orang jarang mau masuk teknik lingkungan? Karena teknik lingkungan tuh lebih ke kimia. Kalau kalian belum tahu ya, kimia itu aku udah jelasin tuh di video TPB aku yang kupas mata kuliah Mafiki. Itu kalian bisa tahu sendiri, itu kimia TPB-nya kayak jauh udah kayak gitu gimana. Yang penjurusan kan. Terus aku di kelas reguler. Yap. Jadi kalau misalnya di FTSL itu ada juga kelas internasional. Kalau kelas internasional itu langsung masuk ke environmental engineering atau teknik lingkungan. Di sini ada kolom penjurusan TPB kayak gini. Jadi ini masih loading sebenarnya. Jadi aku masih nunggu dulu. Aku sekarang mau announce ke kalian aku jurusan apa. Semoga ini jadi motivasi buat kalian juga. Keluar tabel hasil. Hasilnya itu jurusannya Anda ditempatkan di program studi bla bla bla. Wah, ternyata aku keterima di teknik lingkungan. Yeay. Aku seneng banget sih. Aku 3 kali survei, di 3-3nya selalu pilihan pertama ke teknik lingkungan. Oh ya, by the way, kalau misalnya dari tahun ke tahun itu, dari tahun-tahun sebelumnya, teknik lingkungan itu teknik yang paling sedikit diminati di Ganesha. Puji Tuhan, aku masuk situ, dan aku juga udah kasih tau ke keluarga aku juga, dan thank God, mereka positif banget feedbacknya, dan mereka juga senang. FTSL sendiri atau Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan, kan itu ada 2 tempat, ada di Ganesha sama ada di Jatinangor. Itu kalau misalnya yang teknik sipil, teknik lingkungan, dan teknik lautan, itu adanya di Ganesha. Tapi kalau misalnya kalian mau masuk Rekayasa Infrastruktur Lingkungan atau RIL, FSDA, Teknik dan Pengelolaan Sumber Daya Air di Jatinangor. Jadi kalian harus tahu ya kalau misalnya Jatinangor sama Ganesha itu beda gitu loh jurusannya. Nah, aku personally juga baru tahu saat aku masuk ITB. Aku akan masuk ke semester 3. Jadi semester 3 itu semester baru-baru penjurusan lah pokoknya. Apa aja yang aku akan pelajari di teknik lingkungan. Jadi yang pertama itu ada mekanika fluida, yang kedua tuh pengelolaan B3, yang ketiga itu pencemaran tanah, yang keempat, perancangan proses pengelolaan air. Yang kelima, perancangan proses pengelolaan limbah cair. Yang keenam, pengendalian pencemaran udara. Jadi, kalian udah tahu sendiri kan dari kata-katanya sudah sangat lingkungan sekali, bukan? Jadi, kalau misalnya mekanika fluida itu, kita kuota pesertanya ada 20 orang. Terus kalau misalnya pengelolaan B3 itu ada 100 orang. Pencemaran tanah 100 orang, perancangan proses pengelolaan air juga 100 orang, perancangan proses pengolahan limbah cair juga 100 orang, dan pengendalian pencemaran udara juga 100 orang. Jadi kalian bisa bayangin sendiri betapa ramainya. Betul. Mungkin aku nggak bisa cerita terlalu banyak kali ya mengenai teknik lingkungan, karena aku belum masuk sana dan aku baru banget hari ini keterima di teknik lingkungan. Aku cuma bisa share ke kalian, aku akan pelajari apa aja, dan untuk gimana mekanisme kuliahnya dan lain-lain, aku harus jalanin dulu sama kayak masa TPB kemarin. Aku baru bisa cerita ketika aku sudah menjalani semuanya. Tapi aku udah dengar kata-kating tuh banyak nge-lab jurnal-jurnal yang aku pernah cerita ke kalian di masa-masa TPB itu. Jadi kalau di TB itu kalian di ospeknya tuh kayak 2 kali gitu loh. Jadi pas kalian jadi maba sama setelah kalian masuk jurusan. Cuma aku nggak tahu prosedur osjur nanti gimana, karena kan lagi masa-masa pandemi gini, corona, jadi apakah nanti kuliahnya akan online atau gimana juga belum ada keputusan. Ada sedikit tambahan kalau evaluasi perkuliahan. Jadi itu ada evaluasi mengenai 6 mata kuliah yang kalian jalanin, evaluasi dosen-dosennya, keadaan kelasnya gimana,
itu harus diisi sebelum jadwal yang ditentukan, sebelum deadline lah pokoknya. Fungsinya untuk apa? Supaya nilai kalian, indeks kalian cepat keluar, dan juga penjurusan kalian cepat keluar. Karena kalau misalnya kalian telat atau nggak ngisi, itu bakalan ribet lah urusannya. Jadi diisi aja, karena emang nggak terlalu banyak pertanyaannya juga. 5 menit sebenarnya udah selesai sih. Kalau misalnya ada yang mau kalian sampaikan, tinggal kalian ketik. Kalau nggak juga ya udah gitu. Jadi NIM-nya kalau misalnya teknik lingkungan itu 153 depannya, tapi kalau misalnya teknik sipil itu 150, dan kalau misalnya teknik kelautan itu 155. Nah, segitu dulu aja video aku hari ini. Terima kasih banyak yang udah nonton. Semoga ini bermanfaat buat kalian dan bisa memberikan informasi lebih ke kalian. Semoga kalian bisa keterima di jurusan yang kalian mau. Dan thank you so much for watching. I'll see you guys in my next video.